kencang gempa. Astagfirullahaladzim ya Allah, la ilaha illallah. Kerahkan 6.000 orang, Cugenang, sudah ada hasil, Cibeber, dan ini Sukaluyu, dilaksanakan secara Sukaresmi, terus-menerus. Pacet, Meskipun Bojong tadi Picung, hujan, Cikalongkulon, tetapi Mande, tim Cipanas, tanpa dan kenal lelah Hawani. tetap melanjutkan pencarian. Kegiatan hari ini, Kami mohon ya, dukungan tadi dan pencarian doanya, dan evakuasi sudah saya sampaikan, 40 orang mengerahkan yang 6.000 masih orang belum ditemukan ini bisa segera sudah ada ditemukan. hasil dan ini dilaksanakan secara Kemudian terus-menerus. pendistribusian Meskipun logistik tadi hujan, rekan-rekan media, tetapi tempat tim pengungsian tanpa ada kenal di lelah 14 tetap melanjutkan titik. pencarian. Kami mohon dukungan Itu dan tempat doanya pengungsian mudah-mudahan utama 40 orang di mana di yang sana masih belum ditemukan ini bisa akan segera disediakan ditemukan. sedemikian rupa sehingga Kemudian pendistribusian setiap logistik hari ini ya, bisa rekan-rekan progresnya media. semakin baik. Nah, tempat pengungsian Baik tempat ada di menginapnya, 14 titik. tenda-tendanya, dapur umum, Itu tempat MCK, dan pengungsian sanitasi lainnya. utama. Di mana di Kemudian sana untuk akan yang disiapkan sedemikian rupa masih tinggal di tenda-tenda darurat setiap hari di sekitar ini rumahnya bisa yang progresnya rusak. semakin baik. Kami tadi sudah Baik rapat tempat koordinasi hari ini menginapnya, pagi-pagi. tenda-tendanya, Mereka akan dapur dibujuk, umum, akan MCK, dihimbau untuk dan bergeser sanitasi lainnya. ke tempat-tempat pengungsian Kemudian utama untuk yang sudah yang disiapkan. masih sudah disiapkan. tinggal di tenda-tenda Tetapi paling kalau darurat tidak, di kami sekitar juga akan rumahnya tetap yang membantu Kami tadi sudah rapat menyiapkan koordinasi hari ini tenda-tenda pagi-pagi yang lebih baik. Mereka akan dibujuk, Nah, untuk pendistribusian akan logistik dihimbau untuk supaya bergeser tertib ke tempat-tempat jadi pengungsian ada dua utama yang gudang. sudah disiapkan. Yang pertama Yang sudah gudang disiapkan. Ya pemirsa, baru saja kita mendapatkan update terbaru terkait dengan dampak gempa Cianjur, di mana dalam press conference-nya Letjen Suharyanto, Kepala BNPB, mengatakan saat ini 271 orang tewas, 2.043 terluka, dan 40 orang saat ini masih dalam pencarian. Dan terkait dengan hal ini kita ketahui bahwa imbauan serupa juga disampaikan oleh Basarnas, atau kita tahu bahwa terkait dengan bencana gempa bumi di Cianjur tentunya tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan, tapi juga tadi gempa ini menelan ratusan korban jiwa. Belajar dari gempa Cianjur, tentunya apa sebenarnya yang harus kita lakukan, langkah mitigasi seperti apa yang harus dilakukan untuk menekan angka korban jiwa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi. Kita sudah bergabung, ada Mas Irwan Meilano, pakar gempa ITB, lalu juga Pak Supartoyo, koordinator geologi gempa bumi dan tsunami BMKG, serta ada Bapak Tubagus Aceh Hasan Sajili, Komisi 8 DPR. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Tadi kita baru saja mendapatkan informasi ada 271 tewas dalam gempa Cianjur ini. Saya mungkin langsung ke Mas Irwan. Ini tadi ya, bila kita amati magnitudonya, sebetulnya gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin kemarin termasuk moderat. Tapi namun ternyata hingga saat ini saja, tadi kita lihat dampaknya begitu besar. Artinya dampak dari gempa moderat ini begitu masif. Tanggapan Anda? Ya, ini sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Cianjur, bahwa gempa yang dalam konteks magnitudo tidak terlalu besar, jadi 5,6 tapi berdampak sangat serius. Ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab. Yang pertama, bahwa gempa dangkal tersebut terjadi di bagian di dekat dengan lapisan tanah yang kemungkinan mengamplifikasi goncangan gempa. Jadi goncangan gempanya diperkuat. Ini telah terjadi untuk beberapa kasus gempa di Pulau Jawa, misalnya gempa Jogja 2006, ini pun gelombang gempanya diamplifikasi sehingga goncangannya lebih keras. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gempa terjadi di lokasi yang padat penduduk. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang terpadat di Indonesia, sehingga tidak perlu gempa dengan magnitudo besar untuk kemudian mengakibatkan dampak yang dahsyat. Jadi kepadatan penduduk salah satu penyebab, dan penyebab yang ketiga yaitu kualitas bangunan. Ini menjadi perhatian kita bersama, walaupun kita perlu data yang lebih baik di lapangan, tapi kita bisa melihat bahwa banyak sekali bangunan masyarakat, bahkan ada beberapa bangunan publik yang dibangun
kemudian tidak dipersiapkan dengan potensi bencananya. Ini merupakan catatan penting yang kemungkinan menjadi penyebab dari banyaknya dahsyatnya dampak dari gempa yang sebetulnya tidak terlalu besar dalam konteks magnitudo. Banyaknya padatnya penduduk serta tidak disiapkannya bangunan di sekitar sesar yang tidak dipersiapkan untuk potensi guncangan gempa ini menjadi penyebabnya. Kalau menurut Anda, Pak Supartoyo? Ya, pertama-tama saya prihatin juga ya dengan gempa yang terjadi di Cianjur. Dan menurut catatan dari Badan Geologi, gempa bumi yang terjadi di Cianjur ini merupakan gempa bumi merusak ke-17 di Indonesia selama tahun 2022. Jadi mudah-mudahan tidak akan bertambah lagi karena tahun kemarin itu bahwa gempa merusak yang terjadi di Indonesia jumlahnya 26. Ya. Jadi menurut analisis kami, besarnya dampak yang diakibatkan oleh kejadian ini, saya sependapat seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Irwan. Pertama adalah ini gempa yang terletak di darat. Kita ingat kita punya beberapa kasus di mana gempanya epicenter di darat itu menimbulkan dampak yang signifikan seperti gempa Jogja tahun 2006. Kemudian kalau kita ingat gempa Pidijaya 2016 itu korbannya cukup signifikan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan korban cukup banyak ya, cukup signifikan ini. Pertama adalah kedalaman. Jadi meskipun kekuatannya 5,6 dengan kedalaman 10 kilo ini termasuk kedalaman dangkal. Lalu lokasi pusat gempa bumi terletak di dekat permukiman yang padat penduduk ya. Kemudian berikutnya saya juga sependapat kualitas bangunan. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lokasi atau faktor batuan. Seperti yang kita ketahui bahwa batuan yang di sekitar lokasi pusat gempa bumi ini istilahnya merupakan batuan-batuan muda. Jadi batuan-batuan endapan kuarter, di mana batuan ini tersusun oleh hasil dari kegiatan erupsi gunung api yang ada di sekitar epicenter ya. Dalam hal ini Gunung Gede Pangrango. Dan batuan ini sifatnya dia lepas ya, lunak, kemudian loose ya, dan apalagi di sini ditunjang katakanlah dengan kondisi keairan ya. Mungkin air tanahnya cukup dangkal di sini sehingga mengakibatkan terjadinya amplifikasi. Lalu faktor berikutnya adalah kualitas bangunan. Saya juga setuju. Kemudian ada satu faktor lagi yang menurut saya juga berkontribusi, yaitu masyarakat tidak siap dalam menghadapi guncangan gempa bumi dengan kekuatan 5,6 ini. Ini terbukti, mereka itu bingung. Pak Supartoyo, apa yang membuat Anda mengatakan bahwa masyarakat tidak siap? Apakah memang edukasi terkait dengan hal ini atau literasi terkait dengan hal ini atau seperti apa sebenarnya? Ya, betul. Saya sependapat. Karena itu cukup banyak siswa madrasah yang menjadi korban dan kemungkinan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sewaktu terjadi guncangan gempa bumi. Jadi misalnya mereka harus evakuasi ke tempat ruangan tertentu yang telah ditentukan, ini kemungkinan belum ditentukan. Sehingga mungkin ke depannya saya kira upaya-upaya ini mau nggak mau harus dilakukan guna mereduksi atau mengurangi dampak yang kemungkinan kejadian gempa bumi ini biasanya kan akan berulang di kemudian hari. Ada yang mengatakan bahwa gempa Cianjur ini memberi sinyal bahwa tadi kurangnya literasi dan juga mitigasi kita. Menurut Anda? Ya, betul. Seperti yang kita ketahui mungkin kalau melihat data dari sejarah kejadian gempa bumi merusak di Cianjur, itu Badan Geologi mencatat 4 kejadian sekitar tahun 1870-an, kemudian 1899, 1910, 1912. Mungkin ya karena sudah terlalu lamanya tidak terjadi kejadian gempa bumi yang cukup signifikan yang merusak sehingga seolah-olah mungkin lupa akan event sebenarnya wilayah ini sebelumnya pernah terjadi. Ditunjang lagi itu tadi upaya-upaya seperti mitigasi non-struktural seperti sosialisasi, pelatihan, kemungkinan itu jarang dilakukan. Kita akan bahas terkait dengan hal itu, Pak Supartoyo. Bagaimana juga upaya-upaya ini? Saya kembali lagi ke Pak Aceh. Pak Aceh tadi mungkin pertanyaan yang sama, bahwa gempa Cianjur ini memberi sinyal yang kurangkah, baik itu literasi dan mitigasi, menurut Anda, Pak Aceh? Iya, tentu kita prihatin ya terhadap apa yang terjadi dengan gempa di Cianjur, bahwa masyarakat masih belum memiliki satu pengetahuan dan edukasi terkait dengan berbagai peristiwa gempa, terutama saya kira di Cianjur,
tentu harus kita akui demikian. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa hampir sebagian besar di antara kita upaya untuk penyelamatan diri dengan berbagai tata cara yang biasanya telah ditentukan di dalam menghadapi gempa tersebut tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, seperti halnya misalnya di negara-negara yang memang sudah terbiasa menghadapi gempa. Gitu. Nah, karena itu edukasi tentang kebencanaan yang menjadi pembicaraan kita sekarang ini bagian dari mitigasi bencana, dari kesiapsiagaan kita menghadapi bencana, itu masih belum menjadi prioritas di dalam proses bagaimana kita menghadapi kesiapsiagaan bencana tersebut. Kami di Komisi 8 DPR RI sesungguhnya mendorong dengan adanya revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kita ingin merubah paradigma dari penanganan bencana kita yang sekarang ini existingnya adalah lebih kepada respon bencana, bukan pada mitigasi bencana. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi kita bisa merasakan saat ini seperti yang kita lihat saat ini, gitu ya. Namun demikian tentu kita tidak tidak mengeluh terhadap keadaan seperti ini. Ambil ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa dalam proses mitigasi bencana ini, literasi kebencanaan ini menjadi sangat penting. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Supartoyo tentang sejarah gempa tadi misalnya, itu kan tidak semuanya diketahui oleh masyarakat. Tentang misalnya bahkan anggota DPR sendiri juga ini ya Pak Aceh juga belum tahu terkait dengan bagaimana mitigasi ataupun upaya atau mungkin literasi terkait gempa ya. Sangat disayangkan kalau kita lihat kemarin kalau respon dari rekan-rekan ataupun anggota DPR yang sempat tertawa untuk mengetahui bagaimana harusnya jika gempa terjadi. Ini mungkin bagaimana kalau kita literasi itu nampaknya terlihat betul masih kurang di Indonesia. Seperti itu Pak Aceh? Iya, sekarang kita juga harus membedakan. Tentu kami di Komisi 8 telah terus membahas soal bagaimana literasi kebencanaan ya. Apa yang kemarin direspon oleh misalnya Komisi 5 ketika menghadapi bencana tentu beda dengan apa yang dihadapi oleh kami. Karena kan masing-masing komisi memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi karena itu tentu kami mendorong kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan mitra kami ya, dari sejak mulai kita melakukan upaya revisi terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana, arahnya memang paradigma kita itu mengalami shifting dari penanggulangan bencana yang sifatnya tanggap darurat harus diarahkan kepada proses mitigasi. Nah sekarang misalnya berbagai macam informasi tentang sejarah kebencanaan, tentang bagaimana potensi kebencanaan di masing-masing daerah, itu kan kerap kali juga tidak menjadi agenda dari setiap kementerian atau kelembagaan yang terkait untuk selalu melakukan upaya misalnya proses simulasi tentang kebencanaan. Sebetulnya kalau kita lihat dari berbagai program yang kita dorong, misalnya di BNPB itu ada Kampung Siaga Bencana. Di Kementerian Sosial itu ada program namanya Desa Tangguh Bencana. Ya, masyarakat didorong sedemikian rupa oleh kita agar mereka juga diberikan satu pemahaman tentang bagaimana di setiap daerah itu ada informasi yang cukup tentang berbagai potensi-potensi bencana gitu. Dalam beberapa kesempatan kami di Komisi 8. Pak Aceh, ini kalau kita lihat tadi ya, program-programnya sudah banyak, lalu juga sudah mulai disosialisasikan. Tetapi di manakah letak
ke miss atau letak salahnya ada di mana sehingga kita masih saja berulang jika terjadinya bencana masih banyak korban yang berjatuhan. Kita akan membahasnya usai jeda. Bapak-bapak, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Berita Satu Sore.